Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang yang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang sudah kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya harap Bapak Ibu sudah menemukan 1 atau 2 pengalaman penderitaan yang sungguh dialami sebagai penderitaan. Atau tidak pernah menderita. Yang tidak pernah menderita silahkan angkat tangan. Saya kira setiap orang punya penderitaannya sendiri, setiap hari punya penderitaannya sendiri, dan setiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Dan marilah kita terangi penderitaan kita itu dalam terang sabda Tuhan dan peristiwa salib Yesus. Santo Ignatius mengajari orang-orang yang melakukan latihan rohani untuk mohon rahmat. Yang dimohon rahmat itu adalah supaya boleh mengalami kesusahan bersama Kristus yang susah. Mengalami kehancuran hati bersama Kristus yang hancur hatinya.
mengalami air mata, sengsara batin. Itu sengsara batin itu kalau orang Jawa mengatakan atine kayak diremet-remet gitu ya. Dan kesengsaraan itu atas sengsara yang begitu besar yang telah diderita oleh Yesus untukku. Jadi dimohon agar orang mengalami menangis karena memahami sengsara Yesus yang diderita karena aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mengapa salib menjadi penting untuk kita renungkan, untuk kita pandang, baik dengan mata biasa maupun lebih-lebih dengan mata iman kita. Karena justru dengan salib inilah penderitaan Bapak Ibu, penderitaan saya, penderitaan kita, penderitaan gereja bisa kita temukan punya makna, bahwa dalam dan lewat penderitaan-penderitaan itu, lewat salib itu menjadi sabil Allah, menjadi jalan Allah agar keselamatan terjadi. Sebagaimana Yesus lewat salib terjadi keselamatan bagi kita masing-masing. Apa yang kita temukan dalam salib Yesus? Apa yang kita temukan dalam salib dan penderitaan kita sendiri-sendiri? Ada seorang pemuda yang suatu saat merasa bahwa penderitaannya, salibnya itu terlalu berat. Dan dia protes pada Tuhan. Lalu nekat membawa salib itu ke pintu surga. Sampai di pintu surga dibukakan oleh Santo Petrus, pokoknya aku harus ketemu Yesus. Oke, diajak ketemu Yesus. Begitu ketemu Yesus langsung menyatakan protesnya. Tuhan, kenapa aku harus menanggung salib seperti ini? Beban saya ini terlalu berat, sorry. Bisa enggak aku ganti? Yesus dengan tenang, sabar. Yuk, jalan sama saya. Lalu Yesus menuntun pemuda ini ditemani oleh Santo Yusuf. Lalu Santo Yusuf membawa pemuda ini masuk dalam sebuah gudang yang sangat besar, dan dalam gudang itu penuh dengan salib macam-macam ukuran, macam-macam bentuk, dengan segala macam keindahan dan yang rusak-rusak dan segala macam bentuk. Lalu Santo Yusuf dengan tenang, mana salibmu? Taruh di sini dulu. Sekarang setelah salibmu kamu taruh di sini, silahkan kamu jalan. Kamu cari salib mana yang paling cocok untuk dirimu. Santo Yusuf masih dengan peralatan tukang kayunya mendampingi pemuda itu jalan. Kalau ada yang perlu diperpanjang atau diperpendek atau dikecilkan atau dibesarkan, Santo Yusuf sudah siap. Dan Tuhan Yesus berjalan di belakangnya. Terus Santo Yusuf berjalan bersama pemuda ini ngelilingi gudang salib itu. Setengah jam tidak menemukan. Keliling lagi. Suatu saat pemuda ini berdiri dan melihat sebuah salib yang setelah melihat yang lain agak bosen gitu ya. Terus menemukan ini kok kayaknya cocok. Terus dilihat-lihat, ditimbang-timbang,
Kayaknya oke, aku pakai ini. Terus dia bilang sama Tuhan Yesus dan Santo Yusuf, Tuhan, dah aku dapat ini saja. Baik. Santo Yusuf tanya, apa perlu dipermak? Saya sudah siap. Oh, enggak perlu, udah pas ini, udah. Oke, saya pulang ke dunia. Baik. Begitu keluar dari gudang, diantar ke pintu surga untuk ke dunia lagi, Santo Yusuf bilang, Mas, salib yang Anda bawa itu adalah salib yang tadi Anda letakkan, yang Anda bawa dari bumi tadi. Oke ya, selamat, panggulah salibmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing sudah cocok dengan kemampuan dan situasi serta tujuan kita hidup masing-masing. Sudah cocok. Tidak usah dipermak. Yang perlu dikembangkan adalah sikap kita menerimanya, menjalani hidup kita ini. Apa yang bisa kita lihat dalam salib? Ada dua orang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Apa artinya? Santo Paulus melihat peristiwa ini, bahwa Yesus yang adalah Allah berani dan mau merendahkan dirinya sendiri, tidak mempertahankan kealahannya, tetapi menjadi manusia dan bahkan mati di salib. Kalau Yesus ditempatkan di tengah-tengah dua orang itu, adalah sebuah pewahyuan agung salib Yesus, bahwa Yesus mau di tengah-tengah kelemahan-kelemahan, di tengah-tengah penderitaan kita masing-masing. Jadi kalau kita menderita, kalau kita mengalami salib, ingat, Yesus ada di samping kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Makanya Injil menunjukkan ada dua orang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tidak usah khawatir. Di samping kita ada Yesus yang juga disalib. Apalagi yang bisa kita timba dari salib Yesus? Mereka membagi-bagi pakaiannya. Potongan kain yang untuk menutupi tubuh Yesus pun diambil. Yohanes ingin mengatakan habis-habisan. Dan tidak ada lagi yang tersisa dipertahankan oleh Yesus. Dalam salib Yesus kita melihat Yesus yang mencintai kita habis-habisan dan benar-benar habis. Bahkan pakaian saja dilepas. Tidak ada yang tersisa dalam tubuhnya. Dalam salib kita diajak untuk menemukan, apakah aku habis-habisan mencintai saudara-saudariku? Apakah aku habis-habisan mencintai keluargaku? Apakah aku habis-habisan bertanggung jawab pada hidupku dan hidup anggota keluargaku? Apakah aku menyisakan sesuatu untuk diriku sendiri? Tidak bagi Yesus. Dan undangannya adalah agar kita juga mau habis-habisan. Maka hubungannya dengan Ekaristi adalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu.
demi pengampunan dosa. Maka dalam salib Yesus adalah penyerahan yang habis-habisan demi keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada yang tidak hanya penderitaan yang kita temukan dalam salib, tetapi kita juga menemukan komunitas yang sangat indah. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria, istri Klopas, Maria Magdalena, dan disebut juga murid yang dikasihi. Ada sebuah komunitas kecil yang setia sampai di bawah salib Tuhan. Dan apa yang terjadi di sana? Luar biasa, dan ini menjadi penting. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan berkata kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dalam salib Yesus kita menemukan Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi Yesus hadir, bahkan tetap memberikan perlindungan yang maha hebat. Inilah ibumu. Kita mendapatkan ibu yang terus-menerus dan selalu mendampingi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada penderitaan, ada salib di dalam hidup kita, mengapa kita tidak lari? Kenapa kita tidak memeluk ibu kita yang telah diberikan oleh Tuhan pada kita? Datanglah pada ibu kita. Datanglah pada Maria. Karena Maria juga mendapat misi khusus dari Tuhan. Ibu, inilah anakmu. Kita semua adalah anak-anak Maria. Dan Marialah yang menuntun kita terus-menerus agar tetap setia pada Tuhan. Dalam doa yang tadi diucapkan oleh lektris sebelum kita misa, dan juga ada dalam doa yang diucapkan dalam klips pemuda tadi, ada 3 hal yang penting yang perlu menjadi kesadaran mendarah daging kita. Apa yang telah aku lakukan demi Yesus tersalib? 2, apa yang sedang aku lakukan, yang sedang aku kerjakan bagi Yesus tersalib? Dan 3, apa yang akan aku lakukan bagi Yesus tersalib? Salib kita, penderitaan kita menjadi salib dalam arti iman. Kalau dalam penderitaan itu akhirnya kita melahirkan keselamatan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang yang kita cinta. Marilah kita bersama-sama sujud di bawah salib Tuhan dan memohon rahmat agar kita tetap setia dengan salib-salib kita masing-masing. Amin.